Kala itu di Tokyo, Jepang sedang terjadi perang Yakuza. Terlihat dua geng Yakuza saling serang di tengah kerumunan warga sipil. Akibat perang ini beberapa anggota Yakuza tewas dan apesnya dua warga sipil terkena peluru nyasar. Kedua korban dari pihak sipil merupakan suami istri. Mereka tewas meninggalkan seorang anak bernama Yumi yang kebetulan menyaksikan tragedi tersebut. Dalam sekejap mata, Yumi pun menjadi yatim piatu. Selang beberapa bulan kemudian sejak tragedi tadi, musim panas telah tiba. Cerita beralih di pedesaan Jepang. Di desa itu terdapat sebuah panti asuhan. Di panti itu dua anak panti bernama Kazuma Kiryu dan Akira Nishikiyama sedang asik main lempar tangkap bola baseball. Di sela permainan mereka, keduanya mengobrol mengenai kabar yang beredar. Jika sebentar lagi panti mereka ini bakal kedatangan anak baru. Sekedar info, di panti asuhan ini penghuninya ada Kiryu, Nishiki, Yuko adiknya Nishiki, dan bapak pengasuh panti tersebut. Panti ini merupakan panti asuhan khusus anak yatim piatu korban perang Yakuza. Benar saja, setelah obrolan mereka tadi, tak lama datang anak baru bernama Yumi. Dia diantar oleh seorang Yakuza bernama Shintaro Kazama dengan mengendarai taksi. Sesampainya di panti tersebut, Kazama langsung disambut hangat oleh pengasuh panti. Sebab Kazama merupakan penanggung jawab panti asuhan tersebut. Dia dikenal sebagai Yakuza baik hati yang suka menyantuni anak yatim. Usai menitipkan Yumi pada panti asuhannya, Kazama pun pamit pergi karena dia masih ada urusan lain. Setelah itu, kedatangan Yumi ini dirayakan dengan acara makan bersama agar semua anak panti mengenalnya. Sehabis santap malam, kemudian mereka disuruh untuk tidur. Beberapa hari telah berlalu, ternyata Yumi belum bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dia mengucilkan diri di kamarnya sendirian. Ternyata selama ini, trauma Yumi atas tragedi yang menimpa keluarganya belum pudar. Bahkan akibat trauma tersebut, dirinya tak berkata sepatah kata pun semenjak kedatangannya. Hal tersebut membuat Kiryu dan Nishiki membasi Yumi yang tak pernah main bersama mereka. Yuko yang mendengar obrolan keduanya jadi kasihan sama Yumi. Dia pun memberanikan diri buat mengajak Yumi keluar kamar dan main bareng di halaman. Berkat momen inilah suasana pun cair dan mereka jadi akrab. Bahkan akhirnya anak panti jadi bestie yang solid. 3 tahun berlalu, tepatnya di musim panas tahun 1983, Kiryu dan Nishiki yang sudah beranjak SMP berubah jadi anak badung. Keduanya bikin gengnya sendiri dan nekat menantang anak desa sebelah buat salam olahraga. Hebatnya, dua bocah ini menang duel meski dikeroyok. Sambil cengar-cengir kesakitan, mereka balik ke panti. Di panti, keduanya disapa Yumi yang lagi belajar di teras. Yumi melihat keduanya babak belur tapi biasa aja, karena dia sudah tahu kalau Kiryu dan Nishiki memanglah anak badung. Sehabis berantem mah enaknya sebat dulu ya. Sambil nyebat, keduanya ngobrolin Yumi yang makin cantik aja kata mereka. Selang beberapa hari kemudian di teras panti, Kiryu, Nishiki, dan Yumi asik bersenda gurau karena kebetulan hari itu hari Minggu, jadi mereka libur sekolah. Namun ketiganya kaget, tiba-tiba bapak panti teriak minta tolong. Setelah dicek ternyata Yuko pingsan. Dibantu anak panti, bapak pengasuh menyuruh mereka untuk segera menelpon ambulan. Dibawalah Yuko ke rumah sakit dan untunglah nyawa Yuko selamat berkat kesigapan mereka nih. Dan faktanya Yuko adiknya Nishiki ini memang sudah penyakitan dari kecil ya. Tentu saja Kazama yang mendengar kabar ini bergegas menjenguk ke rumah sakit. Dia langsung melunasi semua biaya rumah sakit Yuko. Lihat kebaikan Kazama, Nishiki pun mengucapkan terima kasih mewakili sebagai kakaknya Yuko. Kemudian selang beberapa hari setelah Yuko membaik, sore itu sehabis pulang sekolah, Kiryu dan Nishiki mengobrol di tepi sungai. Mereka membahas mengenai pekerjaan Kazama yang merupakan petinggi Yakuza di klan Tojo. Mumpung lagi bahas topik Yakuza nih, lantas Kiryu lanjut cerita jika ayahnya juga Yakuza. Tapi dia sudah meninggal akibat tertembak oleh musuh waktu perang Yakuza. Tak mau kalah dengan cerita Kiryu tersebut, Nishiki juga ikut curhat. Kata dia ayahnya juga seorang Yakuza. Tapi bedanya dia meninggal karena terkena ledakan bom. Sore itu keduanya pun saling curhat. Mereka merasa punya hutang nyawa pada Kazama. Maka dari itu jika keduanya lulus SMP nanti, mereka berniat gabung jadi anak buah Kazama di klan Tojo. Benar saja, setelah keduanya lulus SMP, selesai acara kelulusan, esok subuhnya Kiryu dan Nishiki minggat dari panti dan merantau di kota untuk melamar kerja jadi Yakuza. Mereka pun berjalan kaki menuju stasiun untuk membeli tiket pergi ke Tokyo. Dalam perjalanan keduanya, mereka membahas soal tato apa yang bakal diukir setelah gabung Yakuza nanti. Tiba-tiba saja Kiryu keinget kalau dirinya belum pamitan sama Yumi. Dia pun balik sebentar ke panti untuk sekedar pamitan dan memberi kenang-kenangan pada Yumi. Selesai pamitan, Kiryu pun segera pergi dan bilang ke Nishiki kalau nanti dia sudah diterima jadi Yakuza, dirinya akan membuat tato naga.
Selang beberapa jam setelah perjalanan mereka itu, sampailah dua pemuda ini di Tokyo untuk menemui Kazama. Mereka pun langsung diterima sebagai Yakuza dengan status anak angkat Kazama di dalam klan Tojo. Kemudian keduanya diperkenalkan Kazama kepada Dojima, bos klan mereka. Beberapa tahun telah berlalu sejak diterima bekerja di klan Tojo. Kini Kiryu menjelma menjadi sosok Yakuza paling berbahaya. Kebetulan dia dipasrai untuk mengurusi jalanan oleh gengnya itu. Karena beberapa hari ini banyak yang berbuat onar di wilayah bisnisnya, Kiryu pun menghajar Yakuza dari geng sebelah. Selesai berpatroli semalam, Kiryu pun pulang. Dia yang baru bangun tidur niatnya mau olahraga di balkon kontrakannya. Tak lama dia disapa Nishiki yang sekarang sudah gondrong kayak preman pasar sayur. Tak jadi olahraga deh, Kiryu malah pamer tato naga seperti janjinya dulu pada Nishiki. Akhirnya untuk merayakan tato naga milik Kiryu itu, mereka pun bersulang sumpah saudara. Lanjut malamnya, Kiryu dan Nishiki kembali patroli wilayah sampai esok siang. Saat patroli inilah keduanya kaget bertemu Yumi yang sudah lama tak berjumpa. Yumi mengaku merantau ke Tokyo dan sedang mencari pekerjaan di kota. Namun fokus Nishiki bukan pada obrolan mereka ini, sebab dia melihat cincin melingkar di jari Yumi. Nishiki curiga kalau Yumi sudah punya pacar. Tentu Kiryu yang dengar obrolan ini jadi kikuk, soalnya pacar Yumi yang dimaksud itu dia. Untung Yumi pinter ngeles nih. Dia mengaku kalau cincin tersebut cuma buat fashion alias gaya-gayaan. Padahal sebenarnya sih hadiah kenang-kenangan perpisahan dari Kiryu waktu kecil. 5 tahun telah berlalu sejak Yumi ikut merantau di Tokyo, tepatnya tanggal 1 Oktober 1995. Yumi yang sudah lama merantau di kota sekarang kerja di sebuah bar. Di tempat Yumi bekerja itu, Kiryu dan Nishiki nongkrong asik sambil ngobrolin tentang keadaan Yuko adiknya. Kabarnya besok Yuko akan menjalani operasi terakhir di rumah sakit. Di sela obrolan mereka itu justru Nishiki keceplosan. Dia malah membahas tentang kebusukan Dojima, bos klan Tojo. Keasikan nongkrong di bar nih, Kiryu baru keinget kalau dirinya harus setor uang keamanan jalanan pada Kazama. Dia pun lantas pamit pergi ke rumah Kazama sambil membawa koper berisi uang. Setibanya di rumah Kazama, dia menyetor uang keamanan. Dan tak lama setelahnya, Kiryu mendapat panggilan telepon dari Nishiki. Nishiki bilang kalau Yumi diculik oleh bos Dojima untuk dimantap-mantap. Spontan, Kiryu berniat OTW ke TKP, tapi dia sempat dicegah oleh Kazama. Kazama berpesan pada Kiryu agar dia tak gegabah, mau bagaimanapun Dojima itu bos mereka. Dan sesampainya Kiryu di apartemen Yumi, dia kaget saat melihat keadaan sudah kacau balau. Terlihat Nishiki sedang memegangi pistol, Yumi sudah babak belur dan Dojima telah tewas. Nishiki pun cerita kalau dia terpaksa membunuh bos Dojima demi menyelamatkan Yumi dari pemerkosaan. Di sini Kiryu jadi khawatir sebab anak buah Dojima pasti akan balas dendam. Dia pun memaksa Nishiki untuk membawa pergi Yumi segera. Apalagi besok Yuko adiknya Nishiki juga akan dioperasi dan tentu dia butuh dukungan moral. Intinya Kiryu rela menggantikan posisi Nishiki sebagai tersangka pembunuh Dojima. Dan tak lama setelah Nishiki dan Yumi pergi, Kiryu akhirnya diringkus oleh kepolisian Jepang ya. Dia diinterogasi oleh kepolisian. Di sini Kiryu berbohong dengan mengaku jika dialah pembunuh Dojima. Tapi pihak kepolisian tidak percaya begitu saja. Mereka yakin kalau pelakunya bukanlah Kiryu. Namun apa boleh buat jika pengakuan Kiryu seperti itu? Dia akan diadili sesuai hukum yang berlaku di Jepang. Dan sebelum dijebloskan ke dalam penjara, Kiryu berwasiat pada detektif bernama Makoto Date yang bertugas. Dia meminta tolong pada Date untuk memberikan cincin milik Yumi pada Kazama, ayah angkatnya. Di sisi lain cerita, Nishiki dan Yumi hendak kabur keluar kota. Dalam perjalanan mereka, Nishiki kaget ketika mengetahui Yumi hilang ingatan akibat dipukul kepalanya oleh Dojima tadi. Tiba-tiba saja Yumi merajuk dan minta turun di tengah jalan. Dia mengira jika Nishiki adalah Yakuza jahat. Terpaksa Nishiki pun akhirnya membawa Yumi ke rumah sakit untuk dirawat. Niat hati Nishiki mau beli minuman sebentar, pas balik dia kaget Yumi sudah kabur dari rumah sakit. Lanjut esok subuhnya, diantar oleh taksi, sampailah Yumi di panti asuhan rumahnya dulu. Dia pergi ke sana hanya bermodal ingatan masa lalunya. Sembari berkeliling panti yang terlihat sudah tak terawat, ingatan Yumi pun mulai kembali lagi. Dan tak lama datang Kazama ke panti tersebut untuk menjemput Yumi. Dia tahu kalau Yumi bakal pergi ke panti asuhan ini, setelah tadi malam menerima cincin yang diwasiatkan oleh Kiryu lewat detektif Date. Balik pada Kiryu lagi, setelah menjalani beberapa persidangan, hakim memvonis Kiryu dengan hukuman 10 tahun penjara karena telah membunuh Dojima. Akhirnya Kiryu pun dijebloskan ke dalam penjara dan inilah Like a Dragon Prologue.
10 tahun telah berlalu sejak Kiryu di penjara, akhirnya dia keluar dari penjara dengan status bebas bersyarat dari kepolisian. Kiryu kembali ke Tokyo untuk misi barunya. Dan inilah Like a Dragon. Beralih di sebuah minimarket, seorang Yakuza gundul terlihat sedang membeli cemilan. Tak lama dia mendapat panggilan telepon dari atasannya yaitu Nishiki. Nishiki menyuruh anak buahnya ini untuk menangkap Kiryu yang baru saja bebas. Sebab Nishiki khawatir jika Kiryu mengungkap kebenaran mengenai sosok pembunuh Dojima yang sebenarnya pada klan Tojo. Maka terpaksalah Nishiki mengkhianati Kiryu, sahabatnya itu. Cerita beranjak pada Yuko, adiknya Nishiki. Setelah sembuh dari sakitnya, kini dia hidup di jalanan. Saat ini Yuko punya pacar, seorang pegawai minimarket. Keseharian keduanya waktu malam kalau nggak maling ya ngerampok. Lanjut di Bank Kirameki cabang Tokyo, di dalam bank tersebut tengah terjadi perampokan yang didalangi oleh kakak beradik bernama Imanishi dan Nakanishi. Mereka memaksa petugas bank untuk menyerahkan semua uang cash. Namun petugas bank mengatakan pada mereka bahwa uang di seluruh Bank Kirameki sudah habis diambil oleh nasabahnya, sehingga tidak menyisakan sepeser pun. Hal ini membuat dua perampok tersebut jadi bingung, karena mereka sudah terlanjur beraksi, alhasil keduanya malah jadi saling adu mulut sendiri. Sedangkan di sisi luar Bank Kirameki, pihak kepolisian siaga penuh mengawasi pergerakan dua perampok tersebut dari kejauhan. Mereka berhati-hati sebab dua perampok ini menyandra para karyawan bank. Tak lama Makoto Date dari Divisi 4 Kepolisian Tokyo, tepatnya unit penanganan kriminal Yakuza, ikut menyelidiki kasus perampokan bank tersebut. Detektif Date ikut serta dalam briefing terbatas pihak kepolisian di gedung yang berdekatan dengan Bank Kirameki. Dalam briefing itu, mereka membahas tentang Bank Kirameki yang telah kehabisan uang cash. Bahkan seluruh Bank Kirameki cabang Tokyo kabarnya sudah kehabisan uang cash. Menurut informan kepolisian, uang berjumlah 10 miliar yen yang didepositokan di dalam bank itu sudah diambil oleh klan Tojo selaku pemilik deposito. Namun setelah diselidiki ternyata bukan klan Tojo yang mengambilnya, melainkan ada seseorang yang mengaku anggota klan Tojo menggelapkan uang tersebut. Mendengar penjelasan barusan, Date langsung pamit pergi. Dia menyerahkan kasus perampokan tersebut untuk dihandle Divisi 1 Kepolisian Tokyo, yaitu unit kriminal umum yang dipimpin oleh detektif Noguchi. Sedangkan Date sendiri memilih fokus mencari pelaku pencuri uang 10 miliar yen tersebut. Untuk memudahkan pencariannya, Date berniat menemui relasinya dari kalangan Yakuza, yaitu Kiryu, yang kabarnya baru saja bebas dari penjara. Balik lagi pada Kiryu. Setelah cukup berkeliling Tokyo, dia mampir ke minimarket untuk membeli makanan anjing. Di dalam minimarket sudah menunggu si gundul bersama gengnya yang ditugaskan Nishiki untuk menangkap Kiryu. Maka terjadilah duel sengit di sana. Meski sudah 10 tahun lamanya tak bertarung, ternyata kemampuan Kiryu masihlah badas. Bahkan dia mampu melibas para Yakuza bersenjata tersebut seorang diri dengan tangan kosong. Setelah itu, Kiryu yang selesai membeli makanan anjing lantas memberi anjingnya makan nih. Tak lama dia disapa oleh Date. Kemudian Date bertanya pada Kiryu, kira-kira apakah Kiryu tahu kalau klan Tojo baru saja kehilangan uang di bank? Dan kira-kira siapa pelaku pencurian uang tersebut? Dengan santai Kiryu menjawabnya. Dia mengaku sudah pensiun dari dunia Yakuza sejak 10 tahun lalu. Hari ini adalah hari kebebasannya. Namun saat ini dia masih dalam status bebas bersyarat. Ya kepolisian memberinya tugas kerja sosial. Tugas Kiryu sekarang adalah menolong anak panti bernama Haruka untuk mencari ibunya bernama Mizuki yang meninggalkannya di panti asuhan. Setelah mendengar penjelasan dari Kiryu ini membuat Date semakin pusing. Jadi kira-kira siapa nih pelaku penggelapan uang 10 miliar yen tersebut ya? Lantas Kiryu menjawab, mungkin Kazama lebih tahu mengenai hal itu. Date yang merupakan teman lama Kazama baru kepikiran. Benar juga saran Kiryu ini. Lantas Date pamit pergi untuk menemui Kazama. Cerita pun beralih di tempat latihan baseball. Seorang Yakuza dari klan Tojo bernama Goro Majima sedang asik berlatih baseball. Dia berlatih memukul bola bersama anak buahnya di tongkrongan mereka itu. Perlu diketahui, Goro ini merupakan sosok Yakuza yang mudah bosan. Kalau sudah bosan, hasilnya kayak gini deh. Anak buahnya sendiri yang jadi sasaran digebukin pakai tongkat baseballnya. Malam itu Goro yang bosan bertanya pada anak buahnya, ada hal menarik gak nih hari ini? Gua udah mulai bosan nih. Yang punya berita viral ngacung. Seorang anak buahnya mengabarkan jika klan mereka yaitu klan Tojo baru saja kehilangan uang 10 miliar yen dari Bank Kirameki. Si anak buah ini kemudian menyambung berita bahwa Kiryu juga baru saja keluar dari penjara. Bisa jadi pencurinya Kiryu.
Tentu Goro jadi makin penasaran, dia lantas bertanya lagi, "Lo tahu dari mana, boy?" Anak buahnya malah menjawab, "Itu masih rumor, bos." Jawaban anak buahnya ini membuatnya emosi. Dia langsung memukuli anak buahnya itu dengan tongkat baseballnya. Setelahnya, Goro pun menyuruh semua anak buahnya bergegas. Dia berniat menyapa Kiryu yang baru saja bebas dari penjara. Sekedar info, Goro dan Kiryu berasal dari klan Tojo. Mereka sudah saling bermusuhan sejak Kiryu diduga membunuh Dojima, bos mereka. Namun semenjak Kiryu di penjara, Goro jadi kesepian. Dia tak punya lawan lagi yang bisa diajak salam olahraga. Kira-kira begitu deh awal mula permusuhan keduanya ya. Dan tentu pencarian Kiryu pun dimulai dengan rusuh. Bahkan Goro harus bentrok dengan geng Yakuza sebelah di jalanan Tokyo malam itu. Sembari berbuat onar di jalanan, Goro pun menyempatkan mengunjungi toko senjata bernama Bim. Di sana dia meminta senjata pada pemilik toko bernama Buki dengan cara menyiksanya. Sembari meminta senjata, Goro mendapat info terbaru dari Buki. Katanya Kiryu baru saja diserang oleh anak buah Nishiki di minimarket. Kemudian setelah mendapat info terbaru dan senjata api, Goro pun semakin menggila. Dia membantai beberapa musuh dengan shotgunnya. Tak sampai di situ saja kebrutalan Goro, anak buahnya sendiri yang meludah sembarangan di jalan juga tak luput dihajarnya. Cerita beralih di sebuah bar milik klan Tojo. Seorang anggota klan bernama Kazuki yang dipasrai mengelola bar itu mendapat tamu dari Korea Selatan. Setelah Kazuki menyapa tamu ini, si tamu bernama Park. Dia adalah agen rahasia dari Korea Selatan. Niatan Park berkunjung untuk menemui Kazama. Lantas Kazuki menjelaskan jika Kazama seniornya itu sudah lama menghilang. Dan terlihat tangan Park ini terluka mengeluarkan darah. Merasa kasihan, Kazuki kemudian mengobati luka Park. Setelah selesai diobati lukanya, Park yang merasa hutang budi kemudian membuatkan racikan miras enak untuk Kazuki sebagai bentuk terima kasih. Tak lama, Kiryu pun datang ke bar itu. Kedatangan Kiryu di sana membuat kaget seluruh pengunjung bar, sebab Kiryu merupakan sosok Yakuza yang sangat dihormati di klan Tojo dulu. Kedatangan Kiryu pun disambut Kazuki juniornya ya. Niatan Kiryu berkunjung untuk menemui Kazama, ayah angkatnya. Namun kembali, Kazuki menjelaskan jika Kazama sudah lama menghilang dari peredaran. Alhasil Kiryu jadi kecewa karena tak bisa menemukan keberadaan Kazama. Untuk mengobati kekecewaannya itu, lantas Kiryu pun dijamu oleh Park yang membuatkannya minuman juga dan mereka saling berkenalan satu sama lain. Dalam momen inilah, Kiryu dihadiahi sebuah ponsel oleh Kazuki sebagai alat komunikasi. Dan karena Kiryu masih ada tugas kerja sosial untuk menemukan ibunya Haruka, dia pun pamit pergi sembari menitipkan anjing peliharaan Haruka di bar itu untuk dirawat sementara. Di sisi lain cerita, di depan toko Bim, tempat Goro dan gengnya mengamuk tadi, jalanan itu sudah diamankan pihak kepolisian. Kebetulan Date yang sedang mencari Kazama juga melintas di sana. Dia pun ikut menyelidiki TKP perang Yakuza barusan. Setelah diselidiki, Date menyimpulkan jika pelakunya adalah Goro. Kemudian Date menyarankan pada semua polisi yang berjaga untuk pergi saja, sebab dia tahu jika Goro pasti sedang mengincar Kiryu yang baru saja bebas dari penjara. Apalagi kabarnya Nishiki juga ikut andil dalam perang Yakuza ini. Date sadar jika kepolisian ikut campur urusan para Yakuza gila ini, justru mereka yang akan dirugikan. Mendengar instruksi dari Date-san, mereka lantas diperintahkan untuk bubar dan kembali ke markas kepolisian. Setelah memberi instruksi pada anak buahnya barusan, Date pun melanjutkan pencariannya menemukan Kazama. Dia lantas berinisiatif mengunjungi rumah Kazama. Sesampainya di rumah Kazama itu, Date curiga ada yang janggal di rumah ini. Dia pun menyelinap masuk dan terjadi baku tembak di dalam rumah. Sementara itu, Kiryu juga sedang melakukan pencarian ibunya Haruka. Namun entah kenapa tiba-tiba saja dia merasakan rindu pada Yumi mantan pacarnya. Sembari bernostalgia memandangi foto Yumi yang dia simpan, tiba-tiba Kiryu kaget ketika Haruka ikut melihat foto Yumi dan mengaku mengenalnya. Kata Haruka, Yumi merupakan kakak dari Mizuki, ibunya Haruka. Kemudian Haruka memberitahu jika bibi Yumi pernah bekerja di bar bernama Serena. Mendapat info tersebut, tanpa buang waktu, Kiryu langsung mengajak Haruka menuju Serena untuk menemui Yumi. Kali aja Yumi tahu informasi di mana Mizuki, ibunya Haruka, berada. Di sisi lain cerita, kita beralih pada Park. Selesai mampir di bar tadi, dia lanjut menemui rekan sesama agen rahasia Korea Selatan yang berdinas di Tokyo, Jepang.
Park mengunjungi rekannya itu untuk meminta informasi. Di dalam rumah rekannya ini yang berdekatan dengan Bank Kirameki, ternyata rumah rekannya itu sedang dipergunakan sebagai markas sementara oleh kepolisian Jepang untuk mengawasi dua perampok bank yang belum bersedia menyerah. Setelah menyapa para polisi itu, Park pun diajak ke lantai atas untuk berdiskusi secara empat mata. Di sana keduanya mengobrol tentang misi yang diemban Park di Jepang. Park menjelaskan jika dia diperintahkan oleh atasan untuk membunuh seorang politikus Jepang bernama Jingu. Park juga mengungkapkan jika uang 10 miliar yen milik klan Tojo yang hilang sebenarnya dicuri oleh Jingu. Itulah sebabnya dia ditugaskan di Jepang. Namun Park mengaku tak membawa senjata untuk misi ini. Kemudian dia pun disarankan oleh rekannya itu untuk pergi saja ke sebuah toko senjata BIM dan membeli senjata di sana. Sebab segala jenis senjata yang dibutuhkan Park ada di toko itu untuk memperlancar misinya. Setelah mendapat saran dari rekannya ini, Park pun segera pergi ke toko BIM. Sampainya dia di toko tersebut, Park meminta pada Buki, si pemilik toko, untuk memberinya sebuah sniper lengkap dengan amunisi. Hal tersebut membuat Buki jadi penasaran. Soalnya jarang-jarang ada orang yang mau beli sniper, biasanya pistol yang paling laris. Lantas Park menjelaskan tujuannya membeli sniper untuk membunuh Jingu, si politikus korup dari Jepang. Mendengar penjelasan Park ini, Buki pun memberikan senapan dagangannya itu secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Sebab Buki beranggapan jika Jingu si politikus sialan itu mati, maka Jepang akan dipenuhi kedamaian. Bahkan Buki juga memberi informasi cuma-cuma pada Park. Biasanya Jingu sering berpergian dengan helikopternya, dan kemungkinan malam ini helinya akan mendarat di atap gedung bernama Millennium. Segeralah setelah mendapat senjata dan informasi dari Buki, Park pun pergi ke atap untuk mengawasi gedung Millennium. Saat mengawasi gedung Millennium inilah, Park melihat sepasang kekasih sedang diganggu oleh sekelompok Yakuza. Sepasang kekasih ini adalah Yuko dan pacarnya. Sedangkan Yakuza yang mengganggu mereka itu adalah anak buah Nishiki. Para Yakuza ini diperintahkan Nishiki untuk membawa Yuko pulang. Namun Yuko menolak dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Akibat aksi pengejaran ini, Yuko tertembak di perutnya. Pacar Yuko yang melihat kekasihnya terluka lantas segera berinisiatif membawa Yuko ke rumah sakit. Balik lagi pada Kiryu. Sesampainya dia di Serena, tidak ada siapapun di sana. Hanya ada bercak darah dan bekas perkelahian. Tak lama ponsel Kiryu pun berdering, itu panggilan dari Kazuki. Setelah diangkat, Kazuki mengajak Kiryu ketemuan di toko senjata BIM. Kabarnya Buki si pemilik toko punya info penting yang bisa dia gali. Segeralah Kiryu dan Haruka bergegas menuju toko BIM. Namun sialnya di tengah jalan mereka dicegat oleh Goro dan gengnya. Terang-terangan Goro menantang duel Kiryu secara gentleman di markas mereka. Tentu Kiryu menyanggupi tantangan ini dan mereka pun berduel sengit malam itu. Goro yang terkenal tahan pukul akhirnya harus kalah oleh tinju lawan. Duel pun dimenangkan oleh Kiryu. Segera setelah memenangkan duel, Kiryu dan Haruka lanjut pergi menuju toko BIM untuk menemui Kazuki yang sudah menunggu di sana. Di toko itu mereka menginterogasi Buki si pemilik toko. Mereka mengorek informasi keberadaan Mizuki dan Yumi. Buki pun menyarankan untuk mencari mereka berdua di hotel bernama Tougenkyo. Buki juga mengatakan kalau barusan ada pria Korea bernama Park yang membeli sniper. Dia berniat membunuh seorang politisi Jepang katanya. Segera Kiryu dan Haruka bergegas ke Tougenkyo sementara Kazuki bertugas mencari Park untuk menghentikan aksi nekat Park itu. Mereka pun berpencar dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan Goro yang kalah duel dari Kiryu tadi sudah diangkut ambulans menuju ke rumah sakit. Tak lama dia kembali bangkit dan menyuruh petugas ambulans balik arah. Sebab Goro kesal dan berniat balas dendam atas kekalahannya barusan. Balik pada Kiryu lagi, setibanya dia di Tougenkyo, Kiryu dan Haruka dipersilahkan masuk oleh resepsionis hotel. Namun nasib sial kembali menimpa mereka. Ternyata itu sebuah perangkap dari Goro dan gengnya. Mereka menghujani Kiryu dengan tembakan tanpa ampun. Double hit ya.
Di sini Kiryu yang terdesak mencoba melawan dengan serpian kaca. Dia pun berhasil merebut senjata anak buah Goro dan perlawanan terjadi. Semua anak buah Goro pun tewas dan pada akhirnya keduanya pun kembali beradu tinju. Kali ini keduanya tepar, namun Kiryu bisa bangkit dan pergi ke lantai atas untuk menjemput Haruka yang bersembunyi di sana. Sesampainya Kiryu di lantai atas hotel untuk menjemput Haruka, tak disangka Goro juga menyusulnya dengan mode anjing gila. Bermodal senjata andalan yaitu tongkat baseball, Goro pun menghajar balik Kiryu. Kali ini giliran Kiryu yang dihajar. Dia kalah telak oleh mode anjing gila milik Goro. Dengan sebilah pisau, Goro berniat mengakhiri rivalitasnya dengan Kiryu selama ini. Namun ketika hendak membunuh Kiryu yang sudah tak berdaya, tiba-tiba Goro ditembak dari belakang dengan pistol. Peluru pun menembus perutnya dan Goro roboh. Kiryu pun berterima kasih pada sosok penolongnya itu yang ternyata adalah Kazama. Selama ini Kazama menghilang karena dia ditawan oleh Nishiki di rumahnya sendiri. Untunglah tadi Date-san datang menyelamatkannya. Di sini Kazama pun memberitahu jika Kiryu mencari Yumi, dia saat ini ada di gedung Millennium beserta uang 10 miliar yen milik klan Tojo yang hilang. Kazama menjelaskan bahwa pelaku pencucian serta penggelapan uang milik klan Tojo adalah Yumi. Entah tujuannya apa, tapi semua itu ada hubungannya dengan politikus bernama Jingu yang saat ini juga sedang menuju gedung Millennium. Kazuma juga menambah informasi, dia mengatakan jika Nishiki telah mengkhianati klan Tojo. Dia sekarang beraliansi dengan Jingu hanya demi uang. Tentu Kiryu yang mendengar penjelasan ini sempat tak percaya jika Nishiki sahabat lamanya itu sudah berubah. Meski terluka, Kiryu pun pamit pergi ke gedung Millennium bersama Haruka untuk menyelamatkan Yumi dari bahaya besar. Namun di tengah perjalanan menuju gedung Millennium, kali ini Kiryu diserang oleh anak buah Nishiki. Kiryu pun terkena tembakan di perutnya dan Haruka berhasil diculik oleh anak buah Nishiki. Untunglah Kiryu yang terluka segera ditolong oleh Date dan diantar ke dokter bedah kenalannya. Setelah proyektil peluru berhasil dikeluarkan dari perutnya, Kiryu yang dikejar waktu lantas pamit pergi ke gedung Millennium. Sebelum pergi, Kiryu menyempatkan mengambil sebotol energy drink level biadab dengan merek Staminan Spark. Sebuah minuman energi yang rasanya anjing banget. Sesampainya dia di gedung Millennium, Kiryu langsung disambut oleh Nishiki yang sudah berubah jahat. Duel antar sahabat pun terjadi. Tentu saja, Kiryu yang terluka kalah telak melawan Nishiki. Pertarungan pun dimenangkan oleh Nishiki. Kemudian Nishiki memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Kiryu yang sedang lemah. Namun ketika hendak dieksekusi tanpa disadari, Kiryu menenggak minuman energy drink Staminan Spark. Staminan Spark, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Dalam sekejap, mode monster Kiryu pun bangkit kembali dan dia menghajar anak buah Nishiki dengan mudahnya. Nishiki yang mengetahui hal ini langsung merespon tantangan duel tersebut. Jelas kali ini giliran Kiryu menghajar balik Nishiki. Tak lama setelah duel berakhir, Yumi pun menampakkan diri bersama uang 10 miliar yen milik klan Tojo. Kiryu dan Haruka terkejut melihat Yumi yang bersikap dingin pada mereka. Di sini Yumi mengaku pada Haruka jika dirinya adalah Mizuki, sekaligus Yumi yang Haruka kenal. Dia adalah ibu biologis Haruka, dan kenyataan bahwa Haruka merupakan anak dari Jingu lewat hubungan gelap mereka. Niat Yumi mencuri uang dari klan Tojo karena dia bermaksud menghabisi nyawa Jingu si bapak yang tidak bertanggung jawab. Yumi berencana membunuh Jingu yang hendak mengambil uang tersebut sebentar lagi. Yumi mengatakan jika di dalam tumpukan uang ini ada bom berdaya ledak tinggi sebagai jebakan untuk Jingu. Dan tak lama di atap gedung Millennium terdengar deru suara helikopter yang hendak mendarat nih. Terlihat Park sudah mengintai sejak tadi ya. Dia mencoba membidik Jingu dari kejauhan dan Jingu pun tewas di dalam helinya. Sedangkan di dalam gedung itu, Yumi mengaku hendak bunuh diri karena sudah tak tahan lagi dengan masalah hidup yang dia alami sejak kecil. Yumi menyuruh Kiryu dan Haruka untuk segera pergi menjauh darinya. Dia berwasiat pada Kiryu untuk menjaga Haruka anaknya itu. Dan benar saja, bom berdaya ledak tinggi menghancurkan gedung Millennium. Tak luput heli milik Jingu yang hendak mendarat juga ikut lenyap terbakar kobaran api. Misi Park pun berakhir, kota Tokyo dihujani uang malam itu. Dua perampok bank Imanishi dan Nakanishi ikut senang mendapat uang cash dari langit meski akhirnya mereka diringkus oleh pihak berwajib. Sedangkan Date akhirnya menutup kasus penggelapan uang 10 miliar yen dari klan Tojo yang hilang. Sementara Goro yang sekarat menyempatkan pulang ke markas nih. Terlihat dia menghembuskan nafas terakhirnya.
Tapi ternyata dia malah bersin dan sedikit masuk angin saja. Bang Guru emang tan pukul kayaknya. Dia tak jadi mokat, geng. Di sisi lain, Yuko yang digendong pacarnya menuju rumah sakit sepertinya tak bisa bertahan. Dia kehabisan banyak darah dan akhirnya tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sedangkan Haruka sendiri kini hidup sebatang kara. Dia berharap dapat selalu dekat dengan Kiryu. Tentu Kiryu menepati wasiat Yumi tadi. Dia memutuskan mengangkat Haruka menjadi anaknya. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah